get sick. Shrimps are pretty rich. Tiga. Assalamualaikum. Permisi Bu, mau sosialisasi tentang corona ini Bu. Oh iya, mari silakan masuk. Ya. Mari silakan duduk. Bentar saya ambil kursi. Permisi ya. Iya, iya duduk. Saya Rubima, mahasiswa KKN 04 Universitas Jember, Jurusan apa? jurusan biologi murni. Kalau Ibu sendiri? Saya ini dokter hewan. Oh, iya. Ini mau penyuluhan, bisa dimulai Ustaz? Iya. Ini sambil anak-anaknya saya ya. Iya. Ada charger nih. Mau sekalian charger. Maksudnya colokannya? Iya. Iya. Ada. Monggo berarti di sini masnya sini. Permisi ya. Iya, Ini. iya, iya. Dipakai sudah masuk apaan? Sebentar ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait dengan COVID-19 dulu ya secara umum ya. Iya. Jadi awalnya itu coronavirus itu ditemukan pada tahun 1930. Nah itu macamnya itu tidak hanya satu, melainkan ada 20 macam. Nah di antaranya dari bermacam-macam virus corona itu tidak menyerang hanya pada manusia tetapi juga pada hewan. Iya. Nah di dalam beberapa jenis tersebut kan terdapat 8 jenis virus corona yang menyerang manusia. Di antaranya ada 3 yang berbahaya. Nah, pada tahun 2002 itu pertama kali ditemukan virus corona yang dinamakan dengan SARS menyerang pada bagian Cina, wilayah Cina, kemudian menyebar luas pada tahun 2003. Dan pada tahun 2012 juga ditemukan virus yang hampir sama, tapi di sini disebut dengan virus MERS. Nah, dan yang baru-baru kali ini kan ditemukan virus baru ya, itu dinamakan dengan virus COVID-19. Nah, di sini ada beberapa bentuk penularan yang dapat terjadi. Di antaranya ada droplet, itu dikatakan cairan yang ditimbulkan oleh penderita terhadap beberapa individu lainnya, bisa berasal dari bersin ataupun batuk. Kemudian yang kedua di sini ada kontak pribadi. Misalkan penderita habis bersin, kemudian tidak mencuci tangannya, kemudian kontak langsung dengan beberapa masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi, itu dapat menyebabkan masyarakat tersebut juga bisa terinfeksi. Kemudian yang ketiga itu benda yang terdapat virus. Nah, benda ini bisa terjangkit virus apabila terkena oleh sang penderita COVID-19. Kemudian di sini ada gejala klinis yang tampak pada penderita virus COVID-19 ini. Yang pertama itu demam, bisa saja batuk pilek,
letih dan lesu, kemudian sakit tenggorokan dan gangguan sesak nafas. Nah, di sini saya dari mahasiswa KKN punya inisiatif bagaimana cara untuk mencegah penularan COVID-19. Kemarin saya juga sudah sosialisasi ke salah satu keluarga juga dengan hand sanitizer herbal. Namun di sini saya punya inisiatif kedua, yaitu dengan menggunakan jamu daya tahan tubuh. Dimana apabila imun kita kuat, kemungkinan daya tahan tubuh kita mampu melawan virus tersebut tanpa adanya vaksin buatan. Untuk proses pembuatan jamunya di sini dengan bahan-bahannya yaitu 1 jempol jahe, 1 jempol kunyit, 2 serai, 1/4 lemon, dan juga air yang dibutuhkan itu untuk 1 botol 600 ml. Nah, di sini tahapan pembuatannya yang pertama adalah bahan-bahannya itu dicuci terlebih dahulu, kemudian habis dicuci digeprek agar ekstraknya itu sedikit keluar. Setelah itu baru dipanaskan air panas hingga mendidih sebanyak 600 ml. Nah, setelah mendidih kan bahan-bahan tadi sudah dipersiapkan, kemudian air panasnya itu dicampurkan ke dalam bahan tersebut hingga warnanya menjadi oranye karena bahannya kunyit tadi. Nah, apabila sudah dituangkan, kemudian ditunggu hingga hangat, dan itu tidak sampai dingin ya, hanya saja panasnya berkurang. Ketika sudah panasnya berkurang, baru ditambahkan dengan perasan lemon, 1/4 perasan lemon tadi, kemudian bisa ditambahkan juga dengan madu, baru dimasukkan ke dalam botol untuk proses pengemasannya. Kalau tidak dikemas juga tidak apa-apa, langsung dituangkan ke cangkir. Nah, inisiatif ini datang karena saya merujuk pada referensi kandungan dari serai dan juga kunyit, jahe, dan juga madunya. Untuk kandungannya sendiri, kunyit itu terdapat minyak astiri dan kurkumin yang mampu menghambat pertumbuhan jamur, virus, dan bakteri. Itu pada kunyit. Kemudian pada jahe terdapat carminativum yang mampu mengobati seperti masuk angin, dan juga ginserol itu untuk menghangatkan badan. Kemudian ada serai. Nah, di serai ini ada salah satu zat antimikroba untuk menyerang beberapa mikroba jahat yang ada di dalam tubuh. Nah, kebetulan resep yang saya dapat ini merupakan salah satu resep yang saya ambil dari internet. Itu jamu sehat ala Rasulullah. Baik, mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait sosialisasi. Saya ingin menanyakan dari pembuatannya itu. Ya. Tadi kan yang dibutuhkan seperti kunyit dan jahe. Itu dicuci atau dikupas dulu? Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Dicuci atau dikupas dulu sebelumnya? Ya, sebelumnya itu dikupas dulu baru dicuci. Kemudian baru digeprek dan dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu baru disediakan air panas yang mendidih. Jadi itu tidak dimasak bersamaan ya? Iya, tidak dimasak bersamaan. Kalau misalnya saya ingin masak bersamaan, apakah khasiatnya itu nanti berkurang? Kemungkinan bisa berkurang, soalnya kan panasnya dari kompor langsung itu bisa menghilangkan beberapa zat kimia yang ada di dalam kunyit dan jahe maupun dari serai itu. Makanya di sini dipisah terlebih dahulu agar menjaga kandungan dari bahan-bahan itu tadi. Hanya dituangi air panas. Iya. Apa misalnya ini kan sekarang kan masyarakat semua pada takut ya kalau misalnya seperti flu itu kan sudah mirip. Iya. Apalagi yang punya riwayat kayak asma, sesak nafas gitu. Misalnya dia sebenarnya sakit flu begitu. Terus berarti kan virus sudah masuk ke tubuh. Apa bisa diobati dengan ini? Maksudnya ini kan maksud saya itu kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh, apakah ini juga ampuh? Kalau masalah virus sudah, maksudnya kan virusnya sudah masuk terlebih dahulu, baru ampuh atau tidaknya ya? Karena kan disebutkan tadi di situ kandungan dari kunyit
yang Iya. salah satunya apa tadi? Kurkuminnya sama apa? Itu kan menghentikan ya. Iya. Salah satunya kan virus, berarti kan kemungkinan bisa menyembuhkan. Kemungkinan juga bisa, tapi itu tergantung dari daya tahan tubuh dari individunya juga. Apabila daya tahan tubuhnya itu kuat, kemungkinan juga bisa. Semua tergantung dengan daya tahan tubuh dari individunya dulu, baru bisa melawan penyakitnya. Berarti itu hanya untuk apa? Bukan penyembuhan, tapi untuk Pencegahan. pencegahan. Ya. Untuk memperkuat daya tahan tubuh. Misalnya apa ada kontraindikasi dengan misalnya saya mengkonsumsi obat tertentu, apakah itu masih aman atau saya hentikan dulu obatnya baru bisa minum? Untuk permasalahan itu saya belum mencari literaturnya ya. Untuk lebih amannya kemungkinan menghentikan konsumsi obat terlebih dahulu baru mengkonsumsi ini. Jadi tidak boleh bersamaan ya. Iya, untuk jaga-jaga saja karena belum mencari literatur lanjutannya. Iya. Bagus berarti ini ada alternatif lain. Iya. Mana anunya? Oh, produknya biasa. Ya. Permisi ya. Seperti apa? Iya. Ada produknya lagi. Enak, ada produknya. Bisa dicicipi. Ini ada produk juga yang sudah saya bikin ya. Contohnya seperti ini. Mungkin bisa dibuat nanti di rumah ini. Ini saya berikan terlebih dahulu ya. Oh iya. Iya. Contohnya. Contohnya ya. Iya. Iya. Kalau diminum dingin boleh ya. Iya, Saya iya. masukkan kulkas. Ya, kecil. Iya. Terima kasih. Iya. Untuk ininya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait materi ini. Sudah jelas, terima kasih sudah dijelaskan. Terus ini juga diberi sampelnya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk daya tahan tubuh. Amin. Kalau begitu izin pamit ya. Oh Pamit terlebih iya, dahulu. ya terima kasih banyak. Iya. Atas informasinya ya. Iya. Permisi. Iya. 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 Mari Bu. Iya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Bu, di sini saya kembali lagi ke sini mohon bantuan Ibu Bapak untuk pengenalan produk baru kami. Iya, Nah, ini juga dari UNED. iya, tetap dari program KKN saya ini. Iya, Nah, ini produk yang saya perkenalkan di sini membahas tentang pertanyaan Bapak yang kemarin terkait hand sanitizer itu bisa diminum apa enggak. Nah, untuk hand sanitizer itu bisa diminum atau enggak, saya masih belum menemukan jurnalnya. Jadi di sini saya punya solusi dengan pengobatan jamu untuk dikonsumsi sebagai peningkat daya tahan tubuh. Nah, di sini saya meminta pertolongan dari Bapak Ibu untuk praktek pembuatan. Soalnya kemarin saya sudah penyuluhan terkait pembuatan jamu ini ke salah satu keluarga juga. Hanya saja terdapat kendala dalam pelatihannya. Soalnya keluarga ibu itu masih terlalu sibuk untuk melakukan pelatihan dengan saya. Jadi di sini saya mohon bantuan dari Bapak Ibu ya. iya, iya, kami siap.
Kemudian kemarin sedang saya tanyakan bahan sanitizer itu bisa diminum karena kebutuhan. Iya. Bahannya itu bahan yang bahan dasarnya itu yang terbiasa saya minum konsumsi ketahanan tubuh. Iya. Dari jeruk nipis, piring, Iya. itu ditambah madu. Ditambah madu juga. Cuma di sini saya mau memperkenalkan produk baru ya, Pak, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus ini harus praktek apa di belakang? Iya, untuk praktek. Untuk materinya kemungkinan hampir-hampir sama kayak kemarin dari awal, hanya saja ini bentuk upaya pencegahannya dengan menggunakan jamu sebagai kekebalan tubuh. Bahannya dari apa sih? Nah, untuk bahannya di sini yang dibutuhkan ada serai, bukan daun sirih, tapi serai. Serai. Ah iya, Oh, serai, terus jahe, kunyit, sama kalau ada lemon, tapi kalau tidak ada jeruk nipis juga tidak masalah. iya. Terus ditambah madu juga. Oh, iya. Itu bisa diminum. Iya. Oh, ya. Ya, mari saya persilahkan untuk ke dapur saya, tapi mohon maaf dapurnya jelek, agak kotor juga. Ya, mari. Ah, Saya juga ya. Iya. Kemarin nggak apa. Iya. Baik, di sini saya mulai untuk bahan-bahannya sendiri. Di sini sudah ada daun serai, jeruk nipis, terus ada kunyit dan juga jahe. Di sini nanti ada tambahan madu juga ya untuk memaksimalkan rasanya. Nah, pertama-tama ini dicuci dulu Ibu nanti. Nah, nggak apa-apa, enggak ini Bu. Ya. Bahan-bahannya dikupas terlebih dahulu ya Bu. sekarang saya yang bantu. Ini seperti ini. Ya. Baik. Terus Ini apa perlu digeprek atau gimana? iya perlu geprekan Bu untuk mengeluarkan dari cairan minyaknya dari kunyit sama jahenya ini Bu. Letak dulu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini Bu. Ya. Terus ini nanti diiris-iris buat tambahan. Terus ini digeprek apa hanya tidak dikukus gimana? Digeprek dulu, terus nanti ada disediakan air panas terlebih dahulu Bu. Jadi tidak dikukus secara bersamaan. Tadi Ya. juga cuci dulu. Nah, di sini setelah disediakan air yang sudah mendidih, kemudian ini dimatikan terlebih dahulu ya Bu. Atas ya. Nah, ditunggu agak dingin sebentar, kemudian untuk bahan-bahannya sendiri di sini kan tadi sudah dicuci ya Bu. Iya. Sudah dipotong juga, kemudian butuh digeprek digeprek terlebih dahulu. Yang besar tuh. Ini. Iya, pakai ya. Ya, langsung taruh di dalam wadah itu. Ini ya juga. Iya, ini. Bisa saya bantu satu-satu aja. Kan nanti untuk satu gelas Oh, ini tuh. saja Sudah cukup ya? sudah cukup. Taruh saja. Ya. Terus ininya? Nah, ini dipotong-potong terlebih dahulu aja Bu. Ya. Diperasnya nanti ketika airnya sudah dimasukkan. Oh, seperti itu. Ya, bersamaan dengan madu. Untuk airnya bisa
bisa dipindahkan Bu. Air yang mendidih bisa dimasukkan ke sini. Sudah itu aja dah. Iya. Bismillah. Oh, seperti ini. Iya benar. Kalau seperti ini bisa buat tiap hari nih ya. Iya Bu. Oh, Biasanya betul. malam bisa Bu, biar paginya lebih fresh gitu ke tubuh Ibu. Oh gitu ya. Pakai madu belum? Ya ditunggu agak dingin sebentar ya Bu. Oh iya. Nah di sini kan sudah agak Dingin. dingin ya, sudah mendingan. Nah baru di sini diberi perasan jeruk nipis Mana ini. Ibu yang anu? Iya. Nah warnanya sedikit berubah sudah. Nah, sudah. Ya emang air jeruk ini. Sip ini ya. Iya. Nah kan, Madunya. ya, setelah ini baru ditambahkan 2 sendok madu ini. Ya. Bisa Ibu? Masukkan. Masih. Kok licin? Ada. Oh ini sudah. Ya, masukkan. Yes. Coba dilihat ini Mas. Nanti diminum bersama. Ini resep yang saya dapat dari resep jamu JSR ya Bu, Ya. jamu sehat Rasulullah ini Bu. Oh, dari Rasulullah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Amin. berkah, sehat semua. Nanti kalau sudah saya tahu seperti ini, saya akan coba. Ini Iya. bisa diminum tiap hari. Iya bisa Bu. Iya. Minuman segar ya. Iya. Kalau diminum tiap hari, apa nggak ada efek samping? Soalnya seperti khusus. Tidak ada Bapak, karena ini buat daya tahan tubuh Bapak. Jadi manfaat dari kunyitnya itu sendiri bisa mencegah penyakit seperti sakit perut, kembung atau sebagainya gitu Pak. Nah, kalau saya dicampur madu tiap hari, ini efeknya ke ini loh, ke sariawan. Oh kesariawan, Panas sih. panas. Panas. Iya mungkin madunya bisa dikurangin sedikit Bapak. Saya cicip ya. Iya, monggo Bu. Ini biar lebih bersih nanti juga bisa disaring Bu. Soalnya ini kan masih ada kayak rempah-rempahnya. Seger, seger, benar seger. Ya, Bapaknya berat. mungkin yang juga. Coba. Ini. Iya. Pakai lepek, pakai oil. Ini sih buat saya bantu Bu. Terus Ya masih panas Iya. sih. ini untuk saya panas kamu. Adik, itu bawa ke dalam ya. Ini sudah. Nah, iya. Iya sudah. Oh, sudah. Ya, sudah. Ini kalau siang-siang juga bisa dimasukkan ke dalam kulkas lebih Oh, lebih seger. ya buat siang hari. Kalau malam enak hangat gitu. Iya. Tadi biar Manfaatnya mungkin kalau diminum malam-malam paginya biar lebih segar gitu ya. ini ditambah kue tradisional sehingga lebih mantap. Iya. Ya, ini gimana? Mau sudah dicicipi, mari makan dulu. Iya. Tadi Dek, ini dimakan dulu anu apa kue apa ini dah. Permisi ya Bu. Iya, mari. Kayak resep empon-empon. Apa itu Pak? Bon-bon. Empon-empon itu sama dengan rempah. Ya. Oh. Ya, rempah-rempah itu. Ini juga herbal yang saya kira tidak berbahaya daripada minum obat-obat yang Iya. mengandung kimia seperti itu. Sekirim.
perasaan lebih dominan. lebih dominan ke Serai. 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 Tapi menyengat tuh. oh Rasanya menyengat, mengalahkan yang kunyit. Apa nih? Saya jahe sama Rasa serai. ya mungkin terlalu banyak serainya nih Pak. Kalau bisa Iya, itu dikurang. udah. Kayaknya sudah cukup itu. Iya. Soalnya tadi ada Iya, bagian iya. serai yang tidak dimasukkan. Baik kalau begitu Ibu, untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu ya Bu. Saya pribadi terima kasih kepada Ibu dan Bapak tadi yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam tugas KKN ini Bu. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan ke Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, mudah-mudahan selalu saya minum dan sehat selalu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang jamu tadi? Wah, saya rasa saya baru kali ini mencicipi atau merasakan jamu yang saya bersama adik buat tadi. Rasanya segar, serainya, daun serainya juga muncul, terus tidak ada pahit-pahitnya. Padahal di sana ada kunyit, Iya. dia tidak ada rasa pahit. Mungkin bahannya, komposisinya itu seimbang. Seimbang, Jadi semuanya terasa ngangkat semuanya dah. Nih. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat tadi untuk kesehatan kami sekeluarga. Amin. Terima kasih juga Dek ilmunya yang Adik berikan ya, dan semoga Adik sukses nanti ke depannya. Amin. Ya sudah. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oh, mau pulang? Iya. Ya, hati-hati di jalannya Dek ya. Iya. Iya, Adik. Ya.